Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2026. Puji nama Tuhan, kita semua dapat boleh berkumpul bersama-sama mendengarkan Mimbar Gemar Online pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita akan baca perenungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Puji nama Tuhan, saya ingin membagikan sesuatu ketika saya membaca kitab Amsal pada pagi hari ini. Di dalam renungan pagi hari ini sangat jelas dan sangat tegas mengajarkan supaya kita tidak gampang iri hati. Kita tidak gampang sirik sama orang jahat, dan jangan sampai kita bergaul dengan mereka. Ketika saya merenungkan lebih dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, saya menemukan 2 poin yang sangat penting yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita menjaga hati. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa hati merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif. Ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka hati kita akan terkontaminasi sesuatu yang jahat. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar untuk kita tidak gampang iri hati. Kita tidak gampang sirik sama orang. Karena apa? Seringkali yang terjadi tanpa kita sadari maupun kita sadari, seringkali kita melihat ada orang yang melakukan perbuatan curang dalam mengerjakan sesuatu, dan ketika dia mengerjakan sesuatu dengan cara yang curang, dia mendapatkan hasil yang lebih sukses daripada kita. Hal itu pasti akan membuat kita iri, pasti muncul dalam hati kita, benak kita, pikiran kita. Kenapa dia bisa begitu? Dengan cara yang curang dia bisa mendapatkan hasil yang bagus, sedangkan saya berusaha mati-matian, berusaha dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar, tapi hasilnya malah dibawa orang yang berbuat curang itu. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar untuk kita jangan gampang iri hati sama orang yang jahat. Karena apa? Sirik atau iri hati adalah tanda kalau kita kurang bersyukur sama Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan Yesus, kalau kita meragukan mujizatnya Tuhan Yesus, kita gak percaya sama Tuhan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk jangan gampang iri hati, jangan gampang sirik sama orang lain. Yang kedua, di sini juga dikatakan bahwa jika kita melihat dan kita membaca ulang, jangan iri hati kepada orang jahat dan jangan ingin bergaul dengan mereka. Nah, di sini selain Tuhan ingin kita belajar untuk tidak iri hati, Tuhan juga ingin kita belajar untuk pandai-pandai memilih dalam kita bergaul. Pandai-pandai memilih teman. Karena apa? Di sini saya mengutip satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Mari kita baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ketika kita salah memilih pergaulan kita,
maka hancurlah hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan gak ingin kita melakukan itu. Tuhan gak ingin kita salah dalam memilih pertemanan kita, dalam memilih lingkungan terdekat kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita belajar dua hal lewat pembacaan kita pada kitab Amsal 24 ayat yang ke-1 sampai yang kedua ini. Yang pertama, jangan gampang iri hati, jangan kita gampang sirik sama orang. Apapun yang kita dapatkan hasilnya lewat perjuangan kita, meskipun tidak sebagus orang lain, tetap kita harus syukuri. Karena ketika kita punya sirik dalam hati kita, itu tandanya kita kurang bersyukur sama Tuhan. Kita kurang mengandalkan Tuhan, kita meragukan Tuhan, meragukan kebesaran kedahsyatan Tuhan. Itu yang kedua, Tuhan juga ingin kita belajar untuk pandai-pandai memilih dalam bergaul, pandai-pandai memilih dalam berteman. Karena ketika kita salah memilih pergaulan kita, itu akan merusak kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka merokok, maka kita akan ikut-ikutan merokok. Tetapi ketika kita suka bergaul dengan orang-orang yang suka baca, suka main musik, maka kita akan terinfluence, kita akan ikut-ikutan sama seperti mereka. Kita sama-sama suka baca, kita sama-sama juga bisa suka jadi belajar alat musik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong setiap kita melakukan firman-Nya menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan menyertai tidur kami sepanjang malam. Sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat. Terima kasih juga Tuhan untuk mimbar Gemar online yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus menguatkan, memeteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, supaya setiap hari kami dapat belajar menjadi pelaku firman-Mu, kami dapat belajar menjadi serupa seperti dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.